Studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Scratch, apa itu Python ya. Jadi seperti yang ada di sini, program pertamaku praktikum algoritma dan pemrograman. Dosen pengampunya dari Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Ini nama saya, NIM saya. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma dan pemrograman. Nah, jadi algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Ya, contohnya seperti resep masakan gitu. Sementara itu, pemrograman adalah proses menciptakan instruksi atau kode dalam bahasa komputer berdasarkan algoritma yang bertujuan agar komputer dapat mengeksekusi tugas tersebut. Nah, jadi algoritma itu adalah apa yang harus dilakukan, sedangkan pemrograman adalah bagaimana. Itu bedanya, guys. Jadi apa, kalau algoritma itu apa, pemrograman itu bagaimana. Definisi algoritma yang ada di sini itu langkah-langkah logis yang terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan. Itu kata kuncinya, atau menyelesaikan masalah. Setelah itu saya akan memberi contoh. Analoginya itu kayak mirip kayak resep makanan, seperti yang aku sebut tadi ya di depan itu, seperti resep makanan ya. Jadi kayak resep masakan yang berisi langkah-langkah untuk membuat langkah-langkah dan bahan-bahan untuk membuat makanan gitu ya guys ya. Terus fungsi dari algoritma itu membantu membuat program, merancang solusi yang efektif, memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih sederhana, dan memudahkan pencarian kesalahan dalam program. Seperti itu ya guys ya. Dan penyajiannya itu dapat disajikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart yang seperti ada kotak terus jadi rincing itu ke bawah itu ya guys ya, atau kode semu ya, kode semu pemrograman. Dan selanjutnya ada pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Jadi definisi dari pemrograman itu proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Hubungannya dengan algoritma, algoritma menjadi dasar untuk membuat program. Jadi tanpa adanya algoritma kalian nggak bisa buat program ya guys ya. Jadi kalau sebelum kalian buat program itu harus buat algoritma kayak gitu guys. Dan prosesnya buat program itu melibatkan penerapan algoritma ke dalam bentuk kode yang dapat dipahami dan eksekusi oleh komputer, dan menggunakan bahasa pemrograman ya, pemrogram komputer kayak Python, Java, kayak gitulah guys ya. Tapi nanti kita akan bahas yang Python itu ya guys ya. Kayak contohnya tuh kita buat Python dalam daftar, kayak mencari angka terbesar dalam daftar gitu guys ya, yang dia ngikutin algoritma pembandingnya kayak gitulah. Nah, algoritma adalah konsep. Perbedaan mendasar algoritma yaitu konsep pemecahan masalah yang bisa dipahami bahkan oleh orang yang bukan programmer. Jadi kita orang awam gitu bisa paham ya konsep pemecahan masalah itu dari algoritma itu ya. Kalau pemrograman itu implementasi teknis dari algoritma tersebut dalam bentuk kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Itu ya guys ya. Oke, next. Nah, ini salah dua ya guys ya. Tadi antara pemrograman itu ya guys ya. Jadi di sini ada software Scratch. Jadi itu Scratch bahasa pemrograman visual yang berbasis blok.
Nah, kalau Rapid itu pemrograman berbasis cloud untuk menulis dan menjalankan melalui kode. Jadi dia pakai Python, guys. Nah, kalau Scratch itu bedanya Scratch sama Rapid itu, kalau Scratch itu menggunakan block. Kalau Rapid atau Python itu menggunakan variabel ya, guys, mengetik ya. Oke, next. Nah, penggunaan Scratch dan Python dalam pembelajaran. Mari kita belajar bersama-sama. Nanti aku kasih tutorialnya, guys. Sebentar ya, jelasin dulu ya. Nah, mengenal Scratch dan pemrograman Python untuk pemula. Wih, yang pemula boleh dicoba ya, guys ya. Memahami konsep dasar Scratch. Scratch adalah platform pemrograman visual yang memudahkan pemula untuk belajar coding dengan cara yang menyenangkan. Ya bisa Scratch kan menggunakan yang block tadi ya kan, ya guys ya. Nah, bedanya sama Python itu yaitu udah dijelasin tadi ya. Nah, yang Python, dasar-dasar Python untuk pemula. Jadi Python itu bahasa pemrograman yang populer dan serbaguna. Sekarang itu Python populer, guys. Jadi aku dulu waktu SMA juga belajar Python di mata pelajaran informatika. Jadi ngerti lah basic dikit-dikit kayak if elif, while looping, perulangan kayak gitu, guys. Jadi udah dari SMA dibikin, suruh bikin AI atau program apa gitu ya, guys ya. Jadi ya kalau basic dasarnya bisa, guys. Ya udah, kita belajar bareng-bareng. Nah, ini cocok untuk berbagai aplikasi dari web hingga data science kayak gitu, guys. Nah, fitur menarik dari Scratch itu banyak, guys. Dari fitur interaktif yang mendukung proses belajar, termasuk karakter, suara, dan animasi. Jadi kalian kalau buka web Scratch gitu langsung ada muncul gambar kucing gitu, guys. Iya gitu. Jadi tertarik kan. Biasanya juga ada tuh anak kecil gitu. Ya mungkin zaman sekarang kan udah beda ya, guys ya. Orang tua sekarang didiknya udah agak pinter, maksudnya bukannya dulu nggak pinter, tapi kayak gimana ya, memperhatikan hal-hal kecil. Jadi kayak ada tuh anak kecil udah diajarin main Scratch kayak gitu ya, guys ya. Kan juga eh, penampilannya itu menarik, guys, untuk anak kecil ya gitu lah. Nah, eh, menggunakan Scratch untuk project. Nah, jadi contohnya ya, guys ya. Jadi kalian pakai Scratch, jadi kalian tuh bisa buat proyek sederhana seperti permainan, animasi. Jadi bisa di share ke siapapun itu ya, guys ya. Nah, kelebihannya edukasi Scratch uh, ideal untuk pendidikan ya, yang aku sebut tadi ya, guys. Untuk anak kecil bisa, guys, karena membantu siswa memahami logika pemrograman tanpa kompleksitas sintaks. Kalau ini nggak anak kecil, guys, maksudnya ya siswa itu lah, maksudnya anak kecil tuh yang tadi ya, guys ya, yang tertarik itu maksudnya dari penampilannya, ada animasinya, ada suaranya itu, audionya, guys. Ya kita kita juga pakai kok Scratch. Selanjutnya Python ya, guys ya. Oke, Python itu dasarnya ya, sintaks dasar Python itu, memahami sintaks dasar Python sangat penting biar anda semuanya di dunia ini yang ingin belajar tentang programming itu mudah menulis kode dengan cara efektif dan efisien seperti itu ya, guys ya. Nah, fungsi dan variabel Python itu, belajar tentang fungsi dan variabel adalah langkah awal yang krusial dalam menguasai Python untuk pemrograman yang lebih kompleks. Oke. Dan sederhananya proyek ini tuh, kalau membuat proyek di Python ya, guys ya, itu untuk pemula bisa dimulai kayak dia dimulai dari proyek sederhana seperti buat kalkulator atau permainan atau mempraktikkan keterampilan mereka. Jadi dulu waktu SMA itu saya pernah juga, aku dikasih tugas sama guruku. Jadi individu gitu, kalau yang individu kayak
ya kita udah belajar sama-sama. Jadi kita belajar apa itu, mulai dari dasarnya apa itu if, apa itu elif, eh, apa itu data integer dan sebagainya ya guys ya, apa itu while looping, berulang sebagainya ya guys ya. Jadi kita saling berkreasi lah di sana. Eh, nah manfaatnya itu salah satunya kita dapat memunculkan ide-ide baru, bahkan yang dari luar sana tidak ada muncul ide-ide itu, tapi muncul dari seorang siswa SMA gitu ya guys ya. eh, Contohnya itu kita waktu itu belajar kalkulator, terus ya tentang matematika itu bisa perhitungan, terus kita buat program seperti dulu kelompok saya itu membuat program kesehatan guys. Jadi semisal itu semisal kita memasukkan data ya guys ya, input input semisal kita berat badan berapa, tinggi badan berapa, terus kebiasaan makan apa, intinya kayak gitulah. Nanti kita datanya keluar, keluar kita harus apa. Terus ada lagi kelompok lain itu contohnya eh, kepadatan kendaraan, kemacetan gitu guys. Jadi ntar keluarlah solusinya seperti naik transportasi umum, terus untuk mengurangi polusi udara. Terus ada lagi kelompok lain itu tentang kesehatan kulit atau wajah. Jadi misal kita nanti inputannya itu ke si Python itu apa namanya, misal ada masalah di wajah seperti jerawat atau beruntusan atau muka kusam seperti itulah. Nah itu nanti kita keluar set langsung cepet keluar lah. Keluar itu nanti kita harus memakai sunscreen yang berapa SPF, terus kita harus pakai sabun apa yang cocok apa, seperti itu guys. Jadi di PPT ini terima kasih, tapi aku akan jelaskan lagi ya guys ya, kelebihan Scratch pengembangan proyek pendidikan. Oke. Nah, fasilitas pembelajaran interaktif. Scratch menyediakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi kreatif. Yang kedua ada membuat proyek mudah dan menyenangkan. Dengan antarmuka grafis yang sederhana, Scratch memungkinkan siswa membuat proyek dengan cepat, meningkatkan motivasi dan ketertarikan belajar mereka. Ya seperti tadi yang aku bilang itu, emang Scratch itu ada animasinya, audionya, dan sebagainya macam lainnya. Terus yang ketiga, mendukung pembelajaran kolaboratif. Scratch memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Mereka dapat berbagi proyek dan belajar dari satu sama lain dalam proses pengembangan aplikasi. Ya kan? Yang terakhir ada pengembangan kreativitas siswa. Scratch mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan proyek yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Oke, jadi setiap masalah bisa dipecahkan dengan algoritma. Terus ada lagi nih guys, mengapa memilih Python untuk pengembangan aplikasi? Ayo, mengapa ayo? Jadi yang pertama ada kemampuan pemrograman yang kuat. Python itu dikenal sebagai bahasa pemrograman yang kuat dan fleksibel, ideal untuk pengembangan aplikasi yang kompleks dan beragam. Yang kedua ada dukungan komunitas yang luas. Python memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, sehingga memudahkan pengembang untuk menemukan solusi dan dukungan saat menghadapi masalah ya guys ya. Yang ketiga, penggunaan dalam berbagai bidang. Python bisa di mana-mana aja guys. Python digunakan di banyak bidang, mulai dari pengembangan web hingga machine learning. Apa kita mau buat AI itu bisa guys dari Python. Saya pernah juga guys. Ya, menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai proyek. Yang keempat, sintaktis yang mudah dipahami. Dengan sintaktis yang mudah dibaca dan dipahami, Python menjadi bahasa yang cocok untuk pemula yang ingin belajar pemrograman. Itu guys, Python. Nah, perbandingan dari Scratch sama Python itu, kalau secara detailnya ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
ya setiap apapun itu, setiap hal mesti ada kelebihannya, ada negatifnya, ada kekurangannya, pasti ada positif dan negatif gitu ya. Jadi di setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penting untuk memahami perbedaan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan proyek. Oke. Kayak ini tadi kelebihannya di Scratch itu lebih menarik ya guys ya. Terus menggunakan blok lebih simpel mungkin. Eh, ada lagi pasti menarik sih guys untuk ya kalau dibanding Python ya, ada audionya, ada animasinya, mungkin lebih tertarik ya, seperti permainan games gitu. Dan kekurangannya mungkin yang ada di Python gitu guys ya. Python itu bahasanya mudah dimengerti kalau bahasa pemrograman guys ya. Fleksibilitas penggunaan, Scratch lebih cocok untuk proyek pendidikan dasar tuh kan guys, sedangkan Python memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk aplikasi yang lebih kompleks. Jadi Python itu mencakup lebih kompleks. Oke. Oke guys, jadi selanjutnya kita latihan. Saya akan mengajarkan ke kalian seperti apa itu Scratch, seperti apa itu Python. Jadi kita akan mulai dari pembuatan akun, terus kita akan nyoba-nyoba. Oke guys. Jadi di sini aku mau jelasin ke kalian gimana caranya menggunakan Scratch dan Python di Revit ya guys ya. Oke. Oke guys. Hai. Ini kan udah aku jelasin kan tadi kan. Oke, selanjutnya kita buka aja di Chrome. Buka aja Scratch. Nah, buka ya guys ya. Setelah itu yang pertama kalian bisa bikin akun di Scratch. Ini buat akun Scratch guys. Nah, yang pertama isi username kalian sesuka hati kalian. Kalau bisa jangan pakai nama asli ya guys ya. Ini aku nggak tahu pakai nama apa ya, Obed apa ya, Obed Junior. Oke, passwordnya terserah kalian ya, privasi itu masing-masing. Oke. Nah, ketik lagi guys di sini guys. Oke, next. Selanjutnya kalian milih negara. Kalian dari mana? Teman saya ada yang dari Papua Nugini guys. Ini di belakang saya. Nggak bercanda. Oke, dari Indonesia. Next. Ini sebenarnya nggak penting ya guys ya. Jadi diarang aja. Ya. Nggak tahu ini. Nah, udah. Ini boleh diisi, boleh tidak. Opsional. Nah, ini yang paling penting guys. Akun email Anda ya guys ya. Akun email kalian. Bentar. Create your account. Oke, sudah tersimpan. Review committee guidelines. Oke, ini langsung di nextin aja guys ya. Next. Agree. Oke, selanjutnya nih. Kalau kalian siapapun di luar sana sudah login, sudah terpampang nih ya guys ya di sini ya guys ya, akun kalian ya. Nah, selanjutnya kita buat program ya guys ya. Create di pojok kiri sebelahnya Scratch. Oke. Nah, jadi di Scratch itu ada 3 bagian guys. Yang pertama di sini tempat kalian memasukkan kode-kode atau blok di sini. Yang kedua ini yang paling kiri guys, ini itu perpustakaan blok. Jadi ada beragam macam blok-blok di
sini seperti sound, variable, control, dan sebagainya ya guys ya, bisa dilihat sendiri ya guys ya. Itu kalian bisa berkreasi, terserah kalian. Di sini aku mau kasih contoh. Oh ya, yang ketiga ini bagian outputnya guys, hasilnya nanti si kucing ini menghasilkan. Oke, coba dulu ya guys ya, tanpa nyiping. Nah, kalian harus meletakkan ini dulu ya guys ya. Jadi hello, setelah kalian meletakkan blok yang ini bendera hijau, kalian baru bisa langsung saja pencet go ya guys ya. Oke, di sini outputnya hello. Oke. Terus aku coba naruh apa ya, blok yang mana ya? Nah ini bertanya, what is your name? Atau ini dulu deh, bentar ya guys ya. Gue ulangin dulu. Ini hello. Aku tambah hello world. Coba nanti outputnya. Kalian bisa mencet di sini, bisa mencet di sini ya guys ya. Ada dua opsi, ya terserah kalian lah. Nah, ini outputnya hasilnya jadi hello world. Oke, kita coba nambahin. Nah, what is your name? Coba aku ketik nama aku ya guys ya, Nino. Nah, nggak muncul apa-apa kan guys, soalnya belum ada instruksi ya. Nah, aku ajarin gimana caranya bisa terjawab. Jadi pakainya yang sini, apple banana. Nah, apple. Terus kalian bisa taruh answer di sini. Oke. Dan di banana ini kita ganti pakai answer. Coba dulu ya guys ya. What's your name? Gue tulis namaku. Nah, langsung keluar outputnya. Hello Nino, seperti itu ya guys ya. Bentar, ini nggak ada spasinya guys. Nah, ulang lagi guys. What is your name? Nino. Oke, seperti itu outputnya. Oh ya guys, aku lupa bilang lagi ya guys ya. Ini namanya, ini kan yang hijau itu buat start mulai. Kalau yang merah ini buat berhenti. Oke ya guys ya, pokoknya kayak gitu guys. Oke, selanjutnya kalian bisa nambahin ini control. Jadi gini, aku jelasin. Misal kayak gini, terus kita tambahin sensing. Ya ini, aku letakkan lah ini. Setelah itu tambahin lagi ya guys ya, yang dua. Ya inilah. Tapi ku ubah ya ini. Coba ku ubah ke 2 detik oke guys. Setelah itu tambah lagi say. Say. And the looks say di bawah. Terus ada banana join apple to banana. Let's say taruh sini, and then kita buat aja film is bla bla. Nah, yang banana aku taruh answer. Oh, wait. Oh, di sini. Oke, kita jalankan ya guys ya.
What is your name? Nino. Hello Nino. What's your favorite film? Gue bakal bilang Jurassic Park. Jurassic Park. Set. Nah, jadinya kayak gini guys. Your favorite film is Jurassic Park. Oke, seperti itu ya. Seperti itu ya. Coba aku pindah sekarang ke Replit. Oke guys, tadi ini udah di scratch. Sekarang kita samain lah. Kita masuk ke Replit dulu. Pertama buat akun dulu ya guys ya. Login. Oke guys. Selanjutnya kita tulis nama ya. Nama. Setelah itu input. Kurung buka. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya guys ya. Karena kita orang Indonesia. Siapa namamu atau nama Anda? Cekring. Sepertinya otomatis bisa guys. Tapi kita belajar ya, sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, tuh kan muncul sendiri guys. Bisa kok. Sebenarnya Python tuh gampang, nggak kayak orang-orang kata orang-orang. Gimana sih susah, ajarin dong, nggak kayak gitu guys. Jadi di sini halo. Oke. Nah, jadi ini ya guys outputnya, hasilnya hello world. Siapa nama Anda? Ada yang kurang guys, bentar ya. Siapa nama Anda? Seperti itu ya guys ya. Oke, selanjutnya coba tadi kan yang di scratch ada yang waktunya itu guys, yang time itu ada yang 1 detik, 2 detik, terus how are you, apa kabar ya. Kalau di Python itu pakai kode import time. Nah, import time. Nah, set. Terus tuh print. Halo. Halo atau hello sama aja sebenarnya bisa. Selera Anda. Saya baru sadar kalau kita itu di Indonesia guys. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Nah, kita buat aja kayak gini guys. Time. Kalian bisa ini custom guys, bisa milih berapa detik gitu guys. Coba aku 3 detik ya guys ya. Terus tuh print apa kabar, nggak kita run. Hello, apa kabar? Tuh kan guys, ada 3 detik guys, ada selangnya nih. Kalian bisa lihat di sini, coba koran tuh lihat 1 2 3 ya, kayak gitu ya guys caranya kalau di Python di Replit. Oke. Terus tadi ada juga favorit film ya guys ya, sorry favorit film. Nah jadi oke, ini nah ntar aku lupa, oh ya input. Setelah itu udah siapa namamu
print. Halo. Nah. Set. Space. Oke, coba ya guys ya. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Siapa namamu? Nino. Halo Nino. Film apa yang Anda suka? Tadi Jurassic Park ya guys. Coba lagi. Asik. Film yang Anda suka adalah Jurassic Park. Nah, kayak gitu guys. Mudah kan? Makanya kita harus belajar. Jangan main game terus ya guys ya. Ya main game nggak apa-apa, tapi harus belajar ya guys ya. Oke. Setelah itu kita balik ke sketch lagi ya guys ya. Kita akan buat cooking Indomie. Oke. Aku suka Indomie. Jadi aku akan membuat bagaimana caranya membuat Indomie, algoritmanya seperti apa, dan kita menggunakan Scratch. Jadi seperti ini ya guys ya. Nama Anda. Oke. Itu di bawahnya. Cara memasak Indomie. Ini halo aja ya guys ya. Ya udah kayak gini aja apa. Nah, ini ada timenya yang tadi. Setelah itu ini ganti ya guys ya. Ini buang aja. Buang. Terus kita ganti ke say. Where is say? Say. Hello. Kita ganti ya guys ya. Rebus air. Setelah itu kasih lagi. Tunggu sampai mendidih. Tunggu air sampai mendidih ya guys ya. Nah, setelah itu kasih lagi. Control. Wait. Ini cara masak Indomie satu aja. Ini tinggal diulang-ulang aja guys ya. Tunggu sampai matang. Control. Wait. Bentar, ini kok ganti 3. Ini ganti 2. 21. Jangan dong. Jangan. Ini 2. Wait. Terus. Wait lagi. Sambung aja. Nyambung jadi 1. Set. 2. Terus tuh. Ya kayak kalian kalau mau buat Indomie kayak gimana ya guys ya, tergantung langkah-langkah algoritmanya. Nah ini buang airnya. Apa nama Anda? Nino. Woi kebalik. Halo Nino, cara rebus Indomie. Rebus air, tunggu sampai mendidih 5 detik. Tuangkan bumbunya, masukkan Indomie, buang airnya, selesai. Oke, kayak gitu guys. Kalau great. Sekarang kita pindah ke
Sekarang kita pindah ke Rapid ya guys ya, Rapid. Oke. Nih hapus dulu. Ini tadi udah kelar ya guys ya. Hampir sama sebenarnya. Emang tergantung kalian kayak tadi aja. Oke. Tinggal ditambahin variabelnya guys. Cara membuat Indo. Oke, enter. Setelah itu kalian timestamp lagi ya guys ya. Terserah kalian mau berapa detik. Kalau aku 3 detik ya guys ya. Nah, itu print rebus air. Enter. Timestamp lagi. 2 detik aja guys, kelamaan guys. Print lagi. Tunggu air mendidih. Time. Setelah itu print. Masukkan masukkan bumbu. Selected timestamp lagi. Satu aja. Lama-lama print. Masukkan mie-nya guys ya. Time lagi. Yang terakhir, tunggu sampai matang. Oke guys. Nah ini mau kelar ini guys. Buang air. Almost done guys. Oke. Akhirnya guys ya. Mari kita coba outputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namamu? Nino. Halo Nino. Cara membuat Indomie. Rebus air. Tunggu air mendidih. Masukkan bumbu. Masukkan Indomie. Tunggu sampai matang. Buang airnya. Selesai. Nah, jadi kayak gitu guys, cara menggunakan Scratch sama Python di Rapid. Oke ya guys ya. Ya sekiranya itu saja guys. Saya sudah capek guys shaping dari tadi guys. Langsung penutup aja ya guys ya. Jadi sekianlah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumi ya guys ya. Oke. Oke, nah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.